Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menganalisis apa yang sudah saya perhatikan, yang sudah saya lihat dalam video YouTube yang ditayangkan oleh Pak Aang Ridwan, yaitu yang berjudul tentang etika khotib menurut Imam Al-Ghazali dan etika mendengarkan khutbah Jumat. Dalam analisis tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu bagaimana esensi etika khotib menurut Imam Al-Ghazali. Yang kedua yaitu bagaimana unsur-unsur utama etika dalam proses kegiatan khutbah yang harus dimiliki seorang khotib dan jamaah. Dan yang ketiga yaitu urgensi apa saja etika dalam keseluruhan proses kegiatan khutbah tersebut. Yang pertama yaitu etika khotib, esensi etika khotib menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, etika khotib terbagi menjadi 15, yaitu yang pertama berangkat dengan hati yang tenang, yang kedua sholat dan duduk dengan berwibawa, yang ketiga tidak berbicara dan menunggu waktunya untuk mengumandangkan ataupun memberi khutbah. Yang keempat yaitu melangkah ke mimbar dengan rasa hormat. Yang kelima khusyuk dan berzikir ketika naik ke mimbar. Yang keenam pandangan mata kepada para jamaah. Kemudian yang ketujuh menyampaikan salam. 8 duduk untuk mendengarkan azan. 9 bertawaduk. 10 tidak menunjuk dengan jari. 11 yakin dengan isi khutbah yang disampaikan. Yang ke-12 memberi isyarat untuk berdoa. Ke-13 turun mimbar ketika muazin hendak mengumandangkan iqomah. Ke-14 tidak takbir sebelum suasana para makmum itu tenang. Yang ke-15 mulai sholat dan membaca ayat Al-Quran dengan tartil. Dari ke-15 tersebut, pandangan dari apa yang saya perhatikan, esensi yang dapat diambil dari beberapa etika khotib menurut Imam Al-Ghazali, yaitu yang pertama menjaga kekhidmatan. Menjaga kekhidmatan di sini dalam artian sholat Jumat merupakan sebuah ibadah sakral yang harus dilakukan dengan khidmah dan ketenangan, karena sholat Jumat itu sendiri seperti ibadah yang introspeksi diri, muhasabah diri selama seminggu, sehingga dalam pelaksanaan sholat Jumat yang dilakukan mendapatkan sebuah perubahan dalam diri menuju jalan yang lebih baik. Yang kedua yaitu memiliki sifat kepemimpinan. Seorang khotib itu pada hakikatnya itu seorang pemimpin, dalam artian dia itu seorang pemimpin dalam sebuah kapal, sehingga ia bebas menentukan arah kemana kapal itu akan pergi, arah kemana kapal itu akan berlabuh. Begitulah seorang khotib, karena khotib adalah seseorang yang sedang memimpin jalannya sholat Jumat, menjaga kesakralan dari sholat Jumat itu sendiri, sehingga sholat Jumat yang dilaksanakan dapat berjalan dengan sempurna dan para jamaah dapat memetik hikmah dari pesan-pesan yang disampaikan oleh seorang khotib. Kemudian esensi dari etika khotib menurut Imam Al-Ghazali yang ketiga yaitu rendah hati. Memiliki sifat rendah hati sejatinya merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Tetapi rendah hati menjadi nilai plus tersendiri yang harus dimiliki oleh seorang khotib, karena seorang khotib ini adalah seorang pemimpin. Maka seorang khotib harus mencontohkan hal baik kepada para mustami' agar pesan khutbah yang disampaikan oleh khotib dapat dimasukkan ke dalam lubuk hati yang terdalam, sehingga pesan khutbah tersebut dapat diamalkan dan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu unsur-unsur utama etika dalam proses kegiatan khutbah yang harus dimiliki oleh seorang khotib dan juga para mustami'.
Unsur-unsur etika yang pertama yaitu berangkat dalam keadaan berwudu. Yang kedua, berangkat lebih awal dan melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kalau untuk berangkat lebih awal ini lebih tepatnya yaitu untuk para mustami ataupun para jamaah. Sedangkan untuk para khotib berangkat lebih baik para khotib itu berangkat ke masjid itu di akhir ataupun paling belakangnya lah. Kemudian yang ketiga yaitu memberi dan menjawab salam. Yang keempat, menjawab azan dan doa setelah azan. Yang kelima, bila khatib bersalawat, hendaknya para mustami itu bersalawat juga. Yang keenam, yaitu fokus. Fokus baik itu untuk khatib ataupun fokus untuk para mustami. Yang ketujuh yaitu berniat untuk mengaplikasikan pesan khatib. Itu merupakan unsur-unsur utama etika dalam proses kegiatan khitobah, baik itu untuk para jamaah maupun khatib. Yang ketiga yaitu urgensi etika dalam keseluruhan proses kegiatan khitobah. Menurut saya pribadi, urgensi etika yang harus dimiliki baik itu untuk para mustami ataupun untuk khatib yaitu fokus. Karena fokus di sini ketika khatib itu fokus, khatib dapat menyampaikan pesan khutbah yang disampaikan itu dengan jelas kepada para mustami. Dan juga ketika mustami itu fokus untuk mendengarkan pesan khutbah yang disampaikan oleh khatib, maka para mustami' ataupun para jamaah insya Allah akan dapat mengaplikasikan atau mengimplementasikan pesan apa yang telah disampaikan oleh khatib. Karena dilihat dari sholat Jumat ini sendiri merupakan sebuah kesakralan dari ibadah mingguan yang dilakukan oleh umat muslim sebagai bentuk introspeksi diri ataupun jalan menuju arah yang lebih baik. Baiklah, itu merupakan sepenggalan analisis yang dapat saya sampaikan, karena ini merupakan analisis diri saya pribadi. Apabila ada kesalahan ataupun ada kekurangan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.